Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah bisa diambil dari kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar. Mari Tuhan, Engkau yang berikan kami hikmat dan pengertian. Kami mau buka mata, telinga, hati dan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, yang tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan sembunyikan jauh di belakang salib-Mu, dan biar Roh Kudus Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman, berbicara di tengah-tengah kami dengan bahasa yang sederhana sehingga kami semua mengerti dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa yang baik, kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pagi hari ini karena kami semua siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baiknya, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Ya, saudara, memasuki bulan Juni ini kita dapat tema yang sangat-sangat luar biasa. Kuasa darah Yesus, saudara. Ya, ini satu tema yang sangat-sangat dahsyat dan saya percaya akan sangat memberkati dalam kehidupan kita. Saudara, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya rancangan yang sangat baik. Yang setuju bilang amin. Amin. Tuhan punya rancangan yang sempurna, saudara. Ya, rancangan Tuhan, kalau saya boleh simpulkan, saudara, ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya termasuk manusia, Tuhan punya 3 rancangan. Yang pertama adalah holy, yaitu supaya semua yang Tuhan ciptakan itu kudus. Amin. Lalu yang kedua adalah healthy, saudara. Amin. Dan yang ketiga adalah happy, saudara. Ini kesimpulan saya dari firman Tuhan yang saya baca, saudara. Kalau kita baca dari kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada satu poin yang Tuhan selalu katakan. Allah melihat segala sesuatunya baik, saudara. Jadi saya percaya ini rancangan Tuhan sejak semula. Holy, healthy, and happy, saudara. Amin. Tapi rancangan Tuhan ini, saudara, berubah ketika dosa masuk ke dalam dunia. Ketika Adam lengah, ya, Hawa lalu ditipu oleh si ular tua itu, ya, iblis, sehingga mereka melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu, ya, buah pohon yang di tengah itu kamu tidak boleh makan. Karena ketika kamu makan, kamu mati, kata firman Tuhan. Tapi oleh tipu daya iblis, manusia jatuh dalam dosa, sehingga rancangan Tuhan yang tadinya kehidupan manusia itu holy, healthy, happy, berubah, saudara. Akibat yang terjadi adalah manusia berdosa, sinful, saudara. Jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian manusia akhirnya jadi fearful, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya. Dan yang terakhir, manusia jatuh di bawah kutuk. Condemn. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, perikopnya manusia jatuh dalam dosa, saudara. Jelas di situ dikatakan, oleh karena dosa ini dikatakan manusia seumur hidupnya harus berpeluh untuk mencari nafkah dan sebagainya. Padahal ketika pertama kali Tuhan ciptakan semua ada, semua Tuhan sediakan. Ya, tanah katanya hanya akan menghasilkan semak duri. Ya, artinya manusia jatuh di bawah kutuk. Tapi kita bersyukur Allah kita, Allah yang tidak pernah kehabisan rencana. Amin. Sekalipun manusia terjual di bawah kutuk dosa, saudara, Tuhan selalu punya rencana. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memulai rencana penyelamatannya bagi setiap kita. Dan yang luar biasa, saudara, ketika saya mempelajari
rencana penyelamatan Allah. Nah, di sini saudara, pentingnya kenapa kita belajar tentang kuasa darah Yesus. Karena ternyata darah ini saudara punya peran yang sangat penting dalam proses ya keselamatan manusia. Amin. Ya, saudara, kita mau belajar, saya hanya akan kutip beberapa hal saja. Bagaimana pentingnya darah dalam kehidupan sejarah manusia yang ditulis oleh Alkitab. Ya. Yang pertama kita tahu bahwa dalam kisah Adam dan Hawa tadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, tiba-tiba Adam dan Hawa, dikatakan firman Tuhan, mereka menyadari, kami tuh rupanya telanjang ya. Padahal sebelumnya tidak. Kenapa? Karena mereka ada dalam kekudusan. Tapi ketika dosa masuk, mereka jatuh di bawah kutuk dosa. Mereka sadar, telanjang, kalau gitu harus cari penutup. Gimana cari penutup? Manusia dalam pola pikirnya waktu itu, dia, Alkitab katakan, dia ambil cawat dari daun ya untuk menutup ketelanjangannya. Tapi ternyata itu tidak bisa menebus kesalahan yang mereka buat. Rancangan pertama yang Tuhan buat adalah, Alkitab katakan dalam kitab Kejadian pasal 3, Tuhan membunuh seekor binatang untuk diambil kulitnya ya, supaya menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Itulah penumpahan darah yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini merupakan sebuah gambaran sebetulnya akan rencana penyelamatan Tuhan sampai kepada anak domba Allah yang tidak bercacat. Amin. Ya, lalu kemudian ketika sampai di kisah Abraham, Tuhan juga memerintahkan kepada Abraham untuk memberikan korban. Ya. Di mana harus terjadi penumpahan darah, Saudara. Ya. Lalu kemudian Musa dan Israel, kita tahu ini sebuah kisah juga yang sangat-sangat harusnya menjadi sebuah pengetahuan umum buat setiap kita orang percaya, Bapak Ibu. Ya. Ketika bangsa Israel ada di bawah penjajahan Mesir, ya, perbudakan di Mesir. Sekian lama mereka diperbudak. Tuhan punya rancangan untuk membawa bangsa Israel keluar. Dan kita ingat, Saudara, ketika bangsa Israel mau dibawa keluar dari tanah Mesir, harus terjadi sekali lagi penumpahan darah, Saudara. Ya, pada waktu itu yang disebut Paskah dalam perjanjian lama, Saudara, mereka harus menyembelih seekor anak domba, lalu dikatakan darahnya harus dioles di ambang pintu. Dan semua yang ada darah, tanda darah ini, ketika malam, ya, malaikat Tuhan bergerak, yang ada darah tidak ada kematian. Tapi yang tidak ada darah di ambang pintu, semua mengalami kematian. Ya, kematian anak sulung pada waktu itu. Jadi darah dalam sejarah Alkitab sangat penting. Kalau saya mau tulis semua yang ada di Alkitab, banyak sekali, Saudara. Tapi ini hanya beberapa contoh. Dan yang paling dahsyat, Saudara, yang menjadi tema kita bulan ini adalah kita bicara tentang darah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dalam Ibrani pasal 9 kalau kita baca, Saudara, sebagai pengantara, disitulah kuasa darah Yesus begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus tahu pentingnya darah dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya buat kita orang percaya, Alkitab mengatakan jangan makan darah, sebab di dalam darah adanya nyawa, kata firman Tuhan. Ya, ini merupakan sebuah kebenaran firman yang sangat penting. Nah, ketika saya pelajari, Saudara, kenapa darah itu begitu luar biasa fungsinya, Saudara. Apalagi darah Yesus. Kalau baru berbicara darah saja, fungsinya sangat penting. Dan Alkitab katakan, ya, ada dua hal yang paling luar biasa dari kuasa darah Yesus. Ya. Yang pertama adalah redemption atau penebusan, Saudara. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan begini, ya, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Saudara. Dan Wahyu pasal 5 ayat 9 di renungan yang Bapak Gembala bagikan pagi hari ini tadi dikatakan oleh darahnya, oleh darah Yesus, dia telah membeli semua orang dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Ini penebusan, Saudara. Tadi dikatakan gini, oleh karena dosa kita ini sudah terjual di bawah kuasa maut. Terjual, artinya kita sudah bukan milik kehidupan lagi, tapi adalah milik kematian. Karena upah dosa ialah maut, Saudara.
kita terjual di bawah kutuk kematian. Tapi kata firman Tuhan, oleh darah anak domba, dia telah membeli kita semua, saudara. Ini kuasa penebusan. Ya. Fungsi darah adalah redemption atau menebus. Saudara, ini satu konsep yang gak ada di kepercayaan-kepercayaan lain, gak ada, saudara. Konsep ini hanya ada dalam iman kita. Ini yang luar biasanya Tuhan kita, saudara. Dia menyadari bahwa manusia tidak akan sanggup menebus dirinya sendiri. Ya. Ketika saudara terjual di bawah hutang, saudara mau bayar hutang sendiri susah, harus ada yang nolong, saudara. Amin. Lalu yang kedua, fungsi darah Yesus adalah sebagai substitusi atau pengganti. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan, ini dalam hukum Taurat dikatakan begini, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Ketika manusia terjual di bawah kutuk maut, di bawah kuasa dosa, harus ada penggantinya. Makanya dalam kitab Perjanjian Lama, ketika dalam proses rancangan keselamatannya Tuhan, ya, untuk menebus atau menggantikan orang yang telah berbuat dosa, maka bangsa Israel pada waktu itu harus membawa korban setiap tahun. Ya, jadi untuk apa yang sudah dilakukan dosa dan kesalahan dilakukan sepanjang tahun harus ada penggantinya. Mereka harus bawa korban, ya entah itu katanya burung tekukur, ya, anak domba ataupun lembu, ya, yang harus dikorbankan. Setiap tahun mereka harus bawa itu. Nah, ya, kepada imam akan periksa, oh ini bagus, ini sudah memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat juga ditolak, saudara, ya, karena harus tidak bercacat. Ini menjadi pengganti, saudara, ya. Imamat pasal 17 ayat 11. Coba mari kita baca sama-sama, saudara. Imamat pasal 17 ayat 11. Dikatakan begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi menjadi pengganti. Harusnya, kata firman Tuhan kan, kita yang mati. Tapi digantikan. Ya. Ada pengganti, ada substitusi. Lalu fungsi darah yang ketiga adalah sebagai materai perjanjian, saudara. Ya. Materai perjanjian. Kita kalau baca firman Tuhan, Alkitab dari awal, Tuhan buat yang namanya perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu harus dimateraikan dengan darah. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25, setiap kali kita ambil perjamuan kudus, firman Tuhan disampaikan, Yesus berkata, ya, inilah darahku, ya, yang telah tertumpah sebagai materai, saudara. Ya, coba baca 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Ya, dikatakan begini, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ya. Jadi darah adalah materai perjanjian, saudara. Dan ini adalah materai yang lebih berharga dari sekedar materai yang kita pakai. Materai berapa? 6.000, 10.000. Ini materai yang luar biasa, saudara. Tidak akan pernah bisa dibatalkan sampai kepada kekekalan, saudara, ya. Luar biasa. Jadi kita orang-orang percaya sesungguhnya harus mengerti betapa dahsyat kuasa yang ada di dalam darah, apalagi bicara darah Yesus, darah anak domba Allah. Mengapa ada kuasa yang begitu dahsyat dalam darah Yesus khususnya, saudara? Ya, ada 3 poin saja yang saya ambil pagi hari ini. Saya mau katakan begini. Pertama, Yohanes pasal 1 ayat 29, ketika Yesus pertama kali setelah dia besar, sebelum dia memulai pelayanannya, dia mulai menampakkan dirinya ketika dia akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis waktu itu pertama kali melihat dia langsung katakan begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus adalah anak domba Allah yang sejak awal ketika setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, Bapa sudah mempersiapkan Yesus sebagai anak domba yang akan
disembelih, kata firman Tuhan. Ya. Yesus adalah anak domba Allah. Bukan hanya sekedar anak domba Allah, kata firman Tuhan, dia adalah domba yang tidak bercacat celah, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, ketemu sebuah topik di Facebook. Ya, ini topik ini yang nulis orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Tapi saya melihat sebuah perdebatan yang ngeri-ngeri sedap, saudara. Wah, ada yang mengatakan begini, Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Allah. Waduh, ini ada teologi baru lagi, saudara. Ngeri, saudara, kalau lihat hari-hari ini. Kenapa selama ini selalu kita katakan hati-hati, saudara, mesti ngerti kebenaran. Karena setengah kebenaran bukanlah kebenaran, saudara. Wow, ada yang bilang, saya percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Allah. Waduh, gimana tuh, saudara? Ya, dikatakan gini, dia pakai penjelasan bahasa Inggris. Jesus is Lord, but he is not God. Lalu, saudara, dia Tuhan tapi bukan Allah. Artinya apa? Dia membedakan antara Yesus dengan Bapa, saudara. Padahal Alkitab katakan, aku dan Bapa adalah satu, saudara. Wah, ngeri. Lihat teologi sekarang. Ya, bahkan ada yang lagi dikatakan begini, siapa bilang Yesus tidak berbuat dosa, katanya. Waduh. Padahal Alkitab katakan, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak pernah berbuat dosa, kata firman Tuhan. Tapi dibilangnya begitu. Dia katakan apa? Oh, menurut hukum Taurat, Yesus menghujat Allah dan itu adalah dosa. Waduh, saudara. Teologi hari-hari ini, Bapak Ibu, kalau saudara tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, saudara kacau, saudara bisa disesatkan. Makanya Alkitab katakan pada hari-hari terakhir hati-hati. Akan datang nabi-nabi palsu. Dia akan menyesatkan. Dia akan menipu. Datangnya bukan bawa nama yang lain, tetap bawa nama Yesus. Tapi Alkitab mengingatkan, hati-hati jika ada seorang yang datang kepadamu membawa Injil yang lain, katanya. Karena Yesusnya Yesus yang lain. Karena Yesus yang diberitakan bukan Yesus yang kekal. Oh, katanya Tuhan tapi bukan Allah. Waduh, Yesus yang mana lagi itu? Kita hanya tahu satu Yesus. Amin. Dia adalah anak domba yang tidak bercacat. Ya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Ya, ini adalah korelasi dengan ayat Yesaya pasal 53. Nubuatan tentang Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Dikatakan sebagai anak domba, dia keluh, dia tidak membuka mulutnya. Sekalipun dia tidak pernah berbuat salah. Dia mengalami, dikatakan rupanya pun tidak semarak. Tidak ada orang yang suka melihatnya. Tapi Yesus menjalani itu. Yesaya katakan begini, kita berpikir dia kena tulah, ya, dihukum dan ditindas Allah. Padahal kesalahan dan dosa kita lah yang ditanggungnya, kata firman Tuhan. Tapi luar biasa Yesus lakukan itu. Dan ini firman Tuhan dahsyat. Sudah disampaikan Pak Gembala juga betapa dahsyatnya kuasa dari Yesus. Dalam firman Tuhan dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Saudara. Yesus tidak membuka mulutnya. Dia anak domba yang tidak bercacat solat. Dia dibawa ke pembantaian dikatakan kata firman Tuhan. Tapi dia tidak pernah membuka mulutnya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesalahan dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa darah Yesus begitu berkuasa? Karena darah Yesus hanya dicurahkan satu kali untuk selama-lamanya, saudara. Ibrani pasal 9, kalau saudara baca secara lengkap perikop ini, saudara akan mendapatkan satu kebenaran yang luar biasa. Ayat 11 sampai yang ke-28, saudara. Dikatakan perikopnya
Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ya. Ayat 12 dikatakan begini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke 20 dikatakan begini, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ya. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, saudara. Darah Yesus adalah korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya, saudara. Wow, dahsyat, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mengalami betapa luar biasanya kuasa darah Yesus. Ya. Kalau tadi pagi Bapak Gembala share sebuah renungan, itu kami ngalami sama-sama waktu kita melayani di Sulawesi Utara ya Pak Gembala ya. Wow, ada satu ibu yang dikuasai oleh roh jahat. Ketika kita melayani pelepasan, lagunya ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darah Yesus. Ketika pujian dinaikkan saudara, iblis nggak mampu bertahan. Sebab Wahyu sudah bilang ya, oleh darah anak domba ada kemenangan, saudara. Amin. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, saudara. Wow. Ya. Dan hari itu ibu itu mengalami kelepasan yang luar biasa oleh kuasa darah Yesus, saudara. Saudara, saya merenungkan kenapa darah Yesus begitu dahsyat. Saudara, satu hal seperti yang firman Tuhan sudah nubuatkan dari kitab Yesaya. Karena ketika Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah dikorbankan, dia mengalami hal yang tidak pernah terbayangkan. Dan tidak ada orang lain mengalami seperti yang Yesus alami, saudara. Ya, coba boleh ditampilkan gambarnya, saudara. Saya ketemu sebuah artikel yang luar biasa menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus ketika ia ada di atas kayu salib. Sebagai anak domba yang dibawa ke pembantaian, kata firman Tuhan. Ini gambarnya, saudara. Ini secara medis, saudara. Ya, secara medis apa yang Yesus alami ketika dia di atas kayu salib. Penderitaannya seperti apa, saudara? Ya, mungkin kalau nanti ada yang mau, boleh saya share materi saya. Ya, ini pakai bahasa medis, saudara. Karena saya dapat dari sebuah artikel yang membahas bagaimana penderitaan Yesus di atas kayu salib dari sisi medis. Karena kita tahu ada orang-orang yang di luar sana bilang, oh Yesus pada waktu dia di kayu salib nggak mati. Jadi bukannya Yesus mati lalu bangkit, enggak, dia memang enggak mati pada waktu itu, hanya setengah mati katanya begitu. Tapi dari sisi medis dibahas, sudah tidak mungkin ada orang yang mengalami apa yang Yesus alami yang tidak mati, saudara. Karena itu suatu penderitaan yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Ya. Saya juga ketemu sebuah gambar ini dari video film Yesus. Satu lagi coba gambarnya. Ya. Nah, yang satunya lagi, nah ini saya dapat gambar dari film. Saya percaya mungkin ini tidak persis sama seperti apa yang Yesus alami pada waktu itu, tapi kalau kita lihat dari gambar seperti ini aja, saudara, pada waktu sebelum Yesus disalib, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dia dicambuk, saudara, dan cambuknya itu bukan cambuk biasa, saudara. Cambuknya itu di ujungnya ada bandul besinya yang semuanya berduri, saudara. Jadi ketika itu dicambuk, itu durinya nancep, lalu ketika ditarik, itu kulit dan daging ke bawah, saudara. Makanya dikatakan tubuhnya hancur, saudara. Kalau saudara mungkin pernah lihat di koran, ada di Aceh yang kena hukum cambuk, ya kan? Tapi hanya cambuk biasa. Itu aja mereka udah teriak-teriak, saudara. Tapi Yesus mengalami cambuknya bukan cambuk biasa, saudara. Jadi ketika sebelum disalib saja sudah mengalami penyiksaan yang sedemikian, itu saja enggak semua orang bisa bertahan hidup.
Tapi Yesus sampai naik di atas kayu salib. Ya. Lalu saya ketemu satu artikel yang menulis ini seorang dokter ya. Dokter yang juga sudah sangat-sangat punya reputasi. Namanya Dr. Truman Davis, ya. Dia menggambarkan, dikatakan begini, di atas kayu salib, ketika Yesus ada di atas kayu salib, perlahan-lahan tubuhnya mulai merosot. Kenapa? Karena dia tangannya dipaku, kakinya dipaku, ya, seperti tadi kita lihat gambar tadi. Mungkin tetap digambar aja, ya, supaya kita bisa membayangkan apa yang Yesus alami. Saya akan ceritakan, saudara. Dikatakan perlahan-lahan tubuhnya mulai merosot. Waktu dipaku begini kan berat badan kan, mulai merosot, ya. Berat badannya membuat paku yang di tangan itu bikin sakitnya luar biasa. Ya, karena berat badannya berusaha tahan sama tangan gak kuat, sakit, dia berusaha tahan dengan kaki. Tapi kakinya juga kan dipaku. Semakin dia berusaha tahan, rasa sakitnya semakin jadi, saudara. Saudara bayangkan, wow, ini di luar bayangan, saudara. Apa rasa sakit yang saudara pernah rasakan yang paling saudara rasa sakit selama hidup saudara? Saya pernah beberapa waktu lalu ngalami sakit gigi, saudara. Ya, sampai akhirnya saya cabut sekaligus berapa gigi. Itu gigi kalau lagi sakit, saudara. Itu baru gigi ya. Kalau lagi sakit, saudara, saya sampai pukul-pukul kepala saya, saudara, untuk ilangin sakitnya. Udah minum obat gitu kan, tapi masih nyerinya sampai naik ke atas kepala gitu, sampai saya pukul-pukul gini. Itu baru sakit gigi, saudara. Tapi bayangkan apa yang Yesus alami di atas kayu salib. Tangannya dipaku, berat badannya turun, mau coba tahan gak bisa tahan. Coba tahan pakai kaki, tambah sakit. Dan Alkitab katakan Yesus bukan cuma 1-2 menit di atas kayu salib, tapi berjam-jam, saudara. Ya, dia gak bisa gerak. Pada saat itu dia mulai ngalami kram. Ini dari sisi medis dikatakan mulai kram. Saudara ada yang pernah ngalamin kram? Hah? Kalau udah lagi kram, apalagi misalnya kram di perut gitu ya, itu sakitnya kayak apa, saudara? Ya kan? Yesus alami itu di atas kayu salib, kram. Kram saking sakitnya dia mulai kejang, saudara. Ya, itu membuat dia benar-benar nggak bisa bergerak, nggak bisa dorong tubuhnya ke atas. Ya, hal itu yang terjadi ketika Yesus nafas dalam kondisi seperti itu. Ketika dia tarik udara masuk ke dalam, dia nggak bisa buang udara, saudara. Saudara bisa bayangin nggak? Tarik nafas, tapi saudara nggak bisa buang nafas. Ya, kan kalau kita bernafas kan oksigen masuk, harusnya buang karbon dioksida ya. Nah ini Yesus bisa tarik oksigen, tapi dia nggak bisa buang karbon dioksidanya. Itu bertumpuk di dalam, ya, membuat dia semakin sesak, ya. Lalu rasa sakit semakin dalam, ketika akhirnya selaput jantungnya perlahan-lahan mulai terisi cairan, mendesak jantungnya. Ini kayak orang kena serangan jantung, saudara, sakitnya mungkin ya, mungkin lebih, saudara. Dan hal-hal ini menurut Dr. Truman Davis dia bilang gini, semua gejala ini sudah pasti ujungnya cuma satu, nggak mungkin terhindarkan, yaitu kematian. Ini penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kalau dia mau, bisa nggak dia hindari itu, saudara? Bisa. Tapi kita ingat di Taman Getsemani Yesus berkata begini, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan Yesus berserah kepada kehendak Bapanya. Maka dia ambil cawan itu, dia minum, saudara. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Para pengkritik pada waktu Yesus di atas kayu salib, mereka mencemooh. Wah, kalau engkau benar-benar anak Allah, selamatkan dirimu, turunlah dari kayu salib. Tapi Yesus tidak pernah lakukan. Kalau dia mau bisa? Bisa, saudara. Perintahkan malaikat-malaikat turun, semua prajurit yang ada di situ bisa mati saat itu juga, saudara. Amin. Tapi Yesus tidak lakukan itu, dia tidak turun dari atas kayu salib. Sebaliknya dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus katakan, semua sudah selesai. Apa yang Yesus harus lakukan dalam dunia sudah selesai.
Dia sudah tanggung segalanya. Dia sudah menjadi penebus. Dia sudah membeli kita. Dia sudah menjadi pengganti. Dan darahnya memateraikan perjanjian baru Tuhan dengan kita. Amin. Sehingga kata firman Tuhan begini, setiap orang yang percaya kepada anak Allah, dia beroleh hidup yang kekal, saudara. Wow, dahsyat, saudara. Kenapa Yesus tidak turun dari atas kayu salib? Dia bisa saja turun, menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Yesus tetap memutuskan dia ada di atas sana. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah. Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Jadi kasihnya Bapa adalah kasihnya Yesus. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita semua sehingga dia tetap ada di atas kayu salib. Ya. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dia mau supaya kita semua dilepaskan dari kuasa dosa, saudara. Yesus mau mengangkat kelemahan dan menanggung segala sakit penyakit kita. Itulah sebabnya dia tetap ada di atas kayu salib. Nah, Galatia katakan ia ingin membebaskan kita dari segala kutuk. Tadi saya sudah bilang ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, yang rancangan Tuhan yang tadinya holy, healthy, happy, itu ganti jadi sinful, fearful, condemn, penuh dengan dosa, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, ya, dan ada di bawah kutuk. Tapi Yesus mau angkat itu semua. Dia mau bawa kita kembali kepada rancangan yang semula. Holy, healthy, and happy, saudara. Galatia pasal 3 ayat 13 katakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Wow, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Kenapa Yesus tetap ada di sana, di atas kayu salib dan tidak turun? Karena dia mau menyediakan tempat bagi kita di surga yang kekal, saudara. Begitu dahsyatnya kasih Tuhan bagi kita semua. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, mari kita mengerti betapa dahsyatnya kuasa di dalam darah Yesus. Pengorbanannya yang sempurna telah menebus kehidupan kita. Membawa kita dalam satu anugerah kehidupan yang baru. Haleluya. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur betapa dahsyat kebaikan Tuhan, anugerahnya yang kita boleh rasakan lewat kuasa darahnya. Melepaskan kita dari kutuk dosa. Menanggung kelemahan kita, mengangkat kita dari segala kelemahan-kelemahan kita, menanggung sakit penyakit kita. Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan, sakit penyakit, oleh kuasa darah Yesus, kata firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang mengalami masalah apapun datang kepada Yesus, Dia akan menolong, memberi jalan keluar. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami mengerti betapa dahsyat kuasa darah Yesus dalam kehidupan kami. Engkau adalah anak domba yang tidak bercacat celah. Tapi Engkau rela dibawa ke pembantaian. Engkau rela mengalami penderitaan yang di luar nalar di atas kayu salib untuk membuktikan kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh sekali lagi bersyukur untuk kemurahan, kebaikan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan oleh kuasa darah-Mu yang begitu dahsyat mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Segala hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, materaikan dalam hati dan pikiran kami. Tertanam, bertumbuh, berbuah, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran firman Tuhan.
Mari semua yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati.